Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Kita melanjutkan seri Pillars of Faith atau pilar-pilar iman kita, dan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang Allah Roh Kudus. Apa itu Allah Roh Kudus? Benarkah Dia adalah Allah? Dan bagaimana perannya di dalam rencana keselamatan umat manusia? Kita akan mencoba melihat bukti-bukti Alkitabiah dan mendalami ayat-ayat yang menjadi dasar landasan iman Kristen tentang keilahian dari Allah Roh Kudus. Dan saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bergabung bersama dengan kami, baik lewat Facebook atau YouTube. Disilakan untuk menuliskan komentar saudara yang positif seputar topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Dona Lapasiang, Magister Teologi, telah menikah dengan Ibu Faithbe Kathleen Tendean, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, yaitu Kate dan juga Jade Lapasiang. Dan hamba Tuhan ini menamatkan pendidikan S1 tahun 2004 dari Universitas Kelabat dan menamatkan pendidikan S2 tahun 2022 dari universitas yang sama. Telah melayani selama kurang lebih 15 tahun dan saat ini dipercayakan sebagai gembala jemaat untuk jemaat Mokobang dan Mobuya, daerah misi Bolang Mongondo, Modoinding, dan Gorontalo. Kita akan menggali lebih dalam bersama dengan narasumber kita, oleh karena itu kita akan mencoba menyapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat Pendeta Taliwongso. Ya baik, terima kasih Pendeta. Boleh kembali lagi bergabung bersama dengan kami dan mau untuk berbagi firman Tuhan dengan kita sekalian. Terima kasih Pendeta sudah bersedia melayani bersama dengan kami Cornelius Media. Sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita Pendeta Dona Lapasiang, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita berdoa untuk diskusi pada kesempatan ini. Bapa Tuhan kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu ketika kami akan mendalami sebuah topik yang sangat penting, menjadi dasar untuk memahami tentang sifat kealahan. Kiranya Kuasa Roh Suci menolong kami, teristimewa hamba-Mu Pendeta Dona Lapasiang, yang akan menuntun dalam diskusi pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Ayat ini menjadi landasan diskusi kita. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah kita sudah membaca kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita, dan mari kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Dona Lapasiang. Baik Pendeta, kita sekarang mempelajari tentang Roh Kudus, dan pertanyaan yang paling pertama yang sangat mendasar, menurut informasi Alkitab, siapa sebenarnya Roh Kudus itu? Disilakan. Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Siapakah Roh Kudus itu? Firman Tuhan atau Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah suatu pribadi. Dia bukan sebuah kekuatan yang tidak mempunyai pribadi. Umat percaya yang mula-mula itu menganggap Roh Kudus sebagai satu pribadi, dan Kristus juga berbicara mengenai Roh Kudus sebagai satu pribadi
yang jelas. Di dalam buku Yohanes 16 ayat 14, di sana dikatakan bahwa ia akan memuliakan aku sebab ia memberitahukan kepadaku apa yang diterimanya daripadaku. Menarik apa yang kitab suci sampaikan selanjutnya, bahwa ini merujuk kepada Allah Tritunggal dan menyatakan bahwa Roh Kudus sebagai satu pribadi. Dan itu yang dicatat di dalam Matius 28 ayat 19 dan juga di dalam 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-14. Kemudian kalau kita membuka di dalam Alkitab pula, apa yang dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 3 dalam terjemahan lama, bahwa ia berbantah-bantah. Kemudian di dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-12, dia mengajar, kemudian dia menyadarkan di dalam Yohanes 16 ayat 8. Kemudian dia menangani masalah-masalah dalam gereja di dalam Kisah pasalnya yang ke-13 ayatnya yang kedua. Kemudian dia juga menolong dan mengantai di dalam Roma 8 ayat 6. Dan dia juga mengilhami, atau Roh Kudus ini mengilhami para penulis di dalam Alkitab yang dicatat dalam 2 Petrus 1 ayat 21, dan juga dia menguduskan 1 Petrus 1 ayat 2. Nah, kalau kita melihat dari kegiatan-kegiatan ini, maka kegiatan-kegiatan ini tidak dapat diselenggarakan oleh kuasa saja atau pengaruh atau kebijaksanaan Allah. Hanya satu pribadi yang dapat melakukannya. Jadi siapakah Roh Kudus itu? Dia adalah suatu pribadi, yaitu pribadi kealahan. Terima kasih Pendeta Taliwongso. Ya, baik, terima kasih. Berdasarkan aktivitas tadi yang sudah dilakukan oleh Roh Kudus, dicatat di dalam Alkitab, maka kita mengambil kesimpulan dia bukan hanya suatu kuasa, tetapi adalah suatu pribadi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah banyak yang meragukan bahwa Roh Kudus itu bukan bagian daripada kealahan. Bagaimana informasi Alkitab? Apakah Roh Kudus itu adalah Allah? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita membuka di dalam Alkitab, maka kita akan mendapatkan informasi di sana bahwa Alkitab atau kitab suci menghubungkan sifat-sifat ilahi kepada Roh Kudus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 2 bahwa dia itu sebagai pemberi roh yang hidup. Dia adalah kebenaran. Kristus menyebutkan bahwa roh kebenaran di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Kemudian ungkapan kasih roh di dalam Roma 15 ayat 30 dan Roh Kudus Allah dalam Efesus 4 ayat 30 ini menunjukkan bahwa kasih dan kekudusan adalah bagian dari sifatnya. Kemudian kalau kita melihat di dalam Alkitab mengatakan bahwa dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-11 bahwa dia itu adalah maha kuasa. Oleh karena dia mengurniakan karunia roh kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kemudian ia juga maha hadir karena ia menyertai umatnya selama-lamanya. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-16. Kemudian dia juga maha tahu. Jadi Roh Kudus ini dia maha tahu karena roh menyelidiki sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Pekerjaan Allah juga ada hubungannya dengan Roh Kudus. Baik itu dalam penciptaan, bahkan juga dalam kebangkitan Kristus, Roh Kudus dilibatkan di sana. Hanya Allah yang mempunyai pribadi, dapat hadir di mana-mana. Itu bukan pengaruh dari sesuatu yang tanpa pribadi. Roh Kudus dianggap setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak di dalam baptisan. Kalau kita membaca di dalam Matius 28 ayat yang 19, keterangan di dalam ayat ini sangat jelas. Dan juga dalam doa penutup yang bersifat memberkati di dalam 2 Korintus 13 ayat 14 dan karunia-karunia roh di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Jadi kalau kita lihat di sana bahwa apakah Roh Kudus itu adalah Allah? Jelas apa yang dikatakan dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dia bukan sebuah kuasa, tetapi
Dia itu adalah benar-benar Allah. Baik, terima kasih Pendeta, luar biasa. Kualitas-kualitas yang dicatat tentang Roh Kudus adalah kualitas-kualitas dari ilahi, seperti yang Pendeta sampaikan. Nah, pekan yang lalu kita bicara tentang Allah Anak atau Yesus. Apakah ada bukti-bukti dalam Alkitab tentang hubungan antara Roh Kudus dan Tuhan Yesus sendiri pada waktu pelayanannya di atas dunia ini? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih. Jadi, kalau kita melihat di dalam Alkitab, apalagi tentang pelayanan Yesus di atas dunia ini, maka tugas Yesus dan Roh Kudus sepenuhnya itu saling bergantungan atau saling berkaitan satu dengan yang lain. Roh Kudus dapat dicurahkan sepenuhnya hanya apabila tugas Yesus itu diselesaikan. Dan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, bahwa Yesus orang yang pertama yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yesus dikandung oleh Maria karena Roh Kudus. Kita boleh baca di dalam Matius 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Kemudian pada saat dibaptiskan, dia dibaptis oleh Roh Kudus. Dalam Markus 1 ayat 9 dan 10. Pada saat dia dibaptiskan, maka langit terbuka dan roh itu turun ke atasnya melalui burung merpati. Kemudian dia juga dibimbing oleh Roh Kudus. Ini pada saat Yesus dicobai oleh setan di dalam Lukas 4 ayat 1. Kemudian dia mengadakan mujizat-mujizat melalui Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-32. Kemudian dia mempersembahkan dirinya di Golgota melalui Roh Kudus. Ibrani 9 ayat 14 dan 15. Dan dia dibangkitkan oleh Roh. Roma 8 ayatnya yang ke-11. Jadi kita lihat di sana bahwa pekerjaan Yesus atau tugas dari Yesus dan Roh Kudus ini saling berkaitan, saling bergantung satu dengan yang lain. Jadi Tuhan dia mau mencurahkan Roh-Nya kepada semua orang yang sungguh-sungguh merindukan akan Roh-Nya. Ya, pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dengan tugas atau misi daripada Yesus Kristus. Nah, kita seringkali menyebutkan bahwa dia adalah oknum ketiga. Nah, posisi atau kata ketiga ini, bolehkah dijelaskan bagaimana sebenarnya posisi dari Roh Kudus ini di dalam kealahan itu sendiri? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke, baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Jadi, bagaimana kita dapat melihat posisi Roh Kudus di dalam kealahan? Nah, kalau kita melihat bahwa sejak abad kekekalan, Allah Roh Kudus itu hidup dalam kealahan sebagai anggota yang ketiga dari kealahan. Baik Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Dan kealahan ini ada dengan sendirinya. Artinya, dia itu adalah oknum yang kekal. Mereka ini, Allah Anak, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah oknum yang kekal. Walaupun masing-masing itu setara, tetapi ada pembagian tugas di dalam tunggal itu. Jadi mereka memiliki tanggung jawab atau tugas masing-masing. Dan dalam kebenaran mengenai Allah Roh Kudus dapat dipahami dengan jelas di dalam pelayanan Yesus di atas dunia ini. Kemudian dalam kealahan Roh tampaknya melaksanakan tugas, ya. Jadi Allah Roh ini adalah merupakan dia melaksanakan tugas pelaksanaan. Ketika Allah Bapa memberikan anaknya kepada dunia, yang dicatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, kemudian pada saat dia dikandung oleh Roh Kudus, dalam Matius 1 ayat 18 sampai 20, Roh Kudus datang untuk menyelesaikan rencana itu. Jadi kalau kita melihat, dia adalah oknum Allah yang kekal, dan dia juga adalah oknum yang ketiga dari kealahan, dan tugasnya itu mewujudkan atau tugas pelaksanaan dari Allah Bapa yang ada di sorga. Ya, baik, terima kasih Pendeta, setara tetapi memiliki tugas-tugas yang berbeda. Nah, pertanyaan berikutnya adalah pada waktu proses penciptaan ini, apakah Roh Kudus juga terlibat di dalam penciptaan itu? Oke, baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Keterlibatan yang erat Roh Kudus dalam penciptaan nyata di dalam kehadirannya pada waktu penciptaan. Di dalam Kejadian 1 ayatnya yang kedua, kita boleh baca di sana, di dalam buku Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua, firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa
Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, jadi dalam proses penciptaan itu, Roh Kudus dia menjalankan perannya, tugasnya. Nah, asal usul dan pemeliharaan hidup bergantung pada pelaksanaan tugasnya, yaitu Roh Kudus. Dan jika Roh Kudus meninggalkan, maka itu berarti maut atau kehidupan itu tidak ada. Alkitab berkata jika Allah mengembalikan rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Ayub pasalnya yang ke-13 ayat 14 dan 15. Kemudian Allah melaksanakan pekerjaannya dalam individu-individu melalui roh penciptaan. Oleh karena itu dalam penjelmaan dan penciptaan kembali, roh muncul untuk menuntaskan tujuan dari Allah. Jadi Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan manusia dan juga dunia ini. Baik, terima kasih Pendeta, luar biasa. Ini informasi pendahuluan yang sangat membuka mata kita tentang keberadaan daripada Allah Roh Kudus sebagaimana yang dicatat di dalam Alkitab. Terima kasih Pendeta, dan kita masih akan terus menggali lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Oleh karena itu tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini masih di dalam seri kita Pillars of Faith atau pilar-pilar iman kita, dan kita berdiskusi tentang Roh Kudus bersama dengan narasumber kita, Pendeta Donald Lapasiang. Baik Pendeta, kita melanjutkan diskusi kita. Terima kasih tadi sudah membuka dengan pendahuluan. Nah, sekarang kita mau melihat bukti-bukti di dalam Alkitab, kesinambungan pekerjaan Roh Kudus baik yang ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke, baik Pendeta Liwongso. Jadi apa pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan? Nah, pekerjaan Roh Kudus dia melengkapi dengan kuasa yang istimewa. Jadi pekerjaan ini adalah sesuatu hal yang istimewa. Dia melengkapi dengan karunia istimewa. Dan Roh Kudus telah mencurahkan karunia-karunia istimewa kepada umat-umat Allah. Pada zaman Perjanjian Lama, Roh Tuhan menghinggapi dia dan memberikan kepada mereka kuasa istimewa untuk memimpin dan melepaskan bangsa, umat-umat pada saat itu. Jadi ada kuasa yang istimewa untuk memimpin dan melepaskan, yang dicatat di dalam buku Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga ayat 10, dan juga Hakim-Hakim 6 ayat 34, dan Hakim-Hakim 11 ayat 29. Dan kemudian dia memiliki kemampuan untuk bernubuat, yang dicatat di dalam Bilangan 11 ayat 27, ayat 17, ayat 25 dan ayat 26, dan juga di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya yang kedua. Kemudian kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus itu dia turun kepada Saul dan Daud ketika mereka diurat sebagai pemerintah umat Allah. Di dalam 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-6, kemudian ayatnya yang ke-10, dan 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13. Kepada sebagian orang, turunnya Roh itu membuatnya mampu melakukan karya-karya seni yang unik. Keluaran 26 ayat 3, Keluaran 31 ayat 3, dan Keluaran 35 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-35. Jadi kita dapat melihat bagaimana bukti-bukti dalam Perjanjian Lama ada karunia istimewa yang diberikan untuk memimpin, untuk melepaskan, untuk bernubuat, bahkan untuk mengurapi para pemimpin, baik raja untuk pemerintah pada saat itu. Kemudian
ia mampu melakukan karya-karya seni yang sangat luar biasa. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dalam zaman perjanjian baru, pada jemaat yang mula-mula, Kristus mencurahkan berbagai karunia kepada jemaat melalui Roh Kudus. Kita sangat mengetahui bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan kepada gereja yang mula-mula dalam pergerakan yang ada. Kemudian Roh Kudus membagi-bagikan karunia itu kepada umat percaya untuk kemajuan jemaat. Diberikannya karunia itu ketika dilihatnya layak untuk itu. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Kemudian ia menyiapkan kuasa istimewa yang diperlukan untuk menyampaikan Injil ke dunia. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-18. Jadi kita dapat melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu baik di zaman perjanjian lama maupun di zaman perjanjian baru, di mana ada karunia istimewa yang diberikan. Di zaman perjanjian lama dia memimpin, dia melepaskan, dia bernubuat, mengurapi, dan juga di zaman perjanjian baru ini dicurahkan kepada jemaat yang mula-mula, kepada orang-orang yang percaya untuk kemajuan jemaat dan juga untuk menyampaikan Injil ini ke seluruh dunia. Baik, terima kasih Pendeta. Dan pertanyaan selanjutnya adalah sehubungan dengan tugas yang tadi Pendeta sudah sampaikan bahwa walaupun setara tetapi memiliki misi yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan sebenarnya apa sesungguhnya misi daripada Roh Kudus itu? Oke, terima kasih. Jadi kita lihat dulu asal-usul dari misi itu. Kristus menyatakan asal-usul misi Roh Kudus kepada dunia yang telah hilang. Ada dua sumber yang disebutkannya. Yang pertama, ia merujuk kepada Bapa dalam Yohanes 14 ayat 16. Di sana, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kemudian yang kedua, Kristus menunjukkan dirinya sendiri. Aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Jadi misi Roh Kudus itu dimulai dari Allah Bapa dan juga Allah Anak. Nah, misinya ke dunia ini kita dapat mengetahui ketuhanan Kristus hanya melalui pengaruh Roh Kudus. Paulus dengan jelas mengatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Kemudian kepada kita diberikan jaminan bahwa melalui Roh Kudus, Kristus terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang yang datang ke dalam dunia ini. Yohanes 1 ayat 9. Misinya untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Kemudian ia membawa hadirat Kristus. Hanya dengan demikian melalui Roh, baik Bapa maupun Anak menjadikan umat percaya sebagai tempat tinggal mereka. Yohanes 14 ayat 23. Dan ini merupakan satu-satunya jalan bagaimana orang beriman dapat tinggal di dalam Kristus, yaitu melalui Roh. Jadi kita dapat melihat bagaimana misi Roh Kudus bagi dunia ini. Kemudian tak kalah memperkenalkan Roh Kudus, Kristus menyebutkan seorang penolong, ya, seorang penolong atau dalam bahasa aslinya yaitu Parakletos, penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16. Kata Yunani Parakletos diterjemahkan menjadi seorang penolong, seorang penghibur, penasihat, dan dapat juga berarti yang mengantarai atau perantara atau pembela. Nah, di dalam kitab suci, Kristus sendiri juga menyebutkan Parakletos karena ia yang menjadi pembela atau perantara di hadapan Bapa. Di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang pertama, di sana dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Sebagai pengantara, mediator atau penolong, Kristus menghadapkan kita kepada Allah dan memperlihatkan Allah kepada kita. Demikian pula Roh memimpin kita kepada Kristus dan menyatakan anugerah Kristus kepada kita. Ia menerangkan mengapa Kristus disebut Roh kasih karunia dalam Ibrani 10 ayat 9. Salah satu sumbangan yang terbesar ialah penerapan anugerah penebusan yang dilakukan Kristus
terhadap manusia. Yang dicatat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 10 dan juga 2 Korintus 9 ayat 4 dan di Yohanes 4 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Ya, baik, terima kasih pendeta. Pertanyaan selanjutnya adalah bagi orang yang mengaku telah percaya. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus kepada orang yang sudah percaya ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi pekerjaan Roh Kudus bagi orang yang percaya. Yang pertama bahwa Roh Kudus membawa kebenaran Kristus. Ini pekerjaan Roh Kudus, dia membawa kebenaran Kristus. Kristus menyebutkan bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat 17, Yohanes 15 ayat 26, dan 16 ayat 3. Tugasnya juga termasuk mengingatkan dunia akan semua yang telah dilakukan. Dan Yohanes 14 ayat 26, ia membimbing ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, pekabaran yang disampaikan ialah menjadikan saksi bagi Kristus Yesus. Yohanes 16 ayat 3 mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kemudian dia juga membawa hadirat Kristus. Menarik saudara-saudara, menarik bahwa pekabaran yang disampaikannya bukan saja mengenai Kristus, tetapi juga hadirat Kristus. Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, yaitu Roh Kudus, yang dicatat dalam Yohanes 14 ayat 16-17, itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, ia akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Sebagai manusia, Yesus tidak dapat hadir di mana-mana. Oleh karena itu, sangatlah bijaksana bila ia pergi. Dan melalui Roh, ia dapat hadir di mana-mana sepanjang masa. Yohanes 14 ayat 16-18, firman Tuhan berkata, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Jadi Roh Kudus adalah wakil Kristus, tetapi dia bebas dari kepribadian manusia dan ketergantungannya. Baik, terima kasih pendeta. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentang peran Roh Kudus bagi dunia di mana kita ada sekarang ini. Apakah ada peran Roh Kudus bagi dunia kita? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat apa peran Roh Kudus bagi dunia kita ini. Nah, pada waktu penjelmaan, Roh Kudus menghadirkan Kristus kepada seorang Maria. Pada hari Pentakosta, Roh menghadirkan Kristus yang telah menang itu kepada dunia. Janji-janji Kristus ialah, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, yang dicatat dalam Ibrani 13 ayat 5, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20, dan semuanya ini terwujud melalui Roh. Oleh karena alasan-alasan itulah, perjanjian baru memberikan Roh itu sebuah nama yang belum pernah digunakan padanya di dalam perjanjian lama, yaitu Roh Yesus Kristus di dalam Filipi 1 ayatnya yang 19. Hanya dengan demikian melalui Roh, baik Bapa maupun Anak menjadikan umat percaya sebagai tempat tinggal mereka. Yohanes 14 ayat 23. Dan merupakan satu-satunya jalan bagi orang beriman dapat tinggal di dalam Kristus, yaitu melalui Roh.
Baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa kita sudah mendengarkan tadi tentang peran dan misi Roh Kudus bagi orang percaya dan juga bagi dunia kita ini. Kita masih akan menggali lebih dalam, tapi sebelum itu kita akan mengikuti pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Allah Roh Kudus. Kembali kepada narasumber kita, Pendeta Donald Lapasiang. Baik Pendeta, peran Roh Kudus bagi jemaat, karena Roh Kudus ini adalah pelayanan Kristus sesudah dia naik ke sorga. Apa yang terjadi dengan jemaat Kristus ketika Yesus meninggalkan mereka? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke, baik. Terima kasih Pendeta Aliongso. Kalau kita melihat pekerjaan Roh Kudus bagi jemaat, dikatakan bahwa Roh Kudus itu menuntun jalan jemaatnya. Kenapa? Oleh karena Roh Kudus menghadirkan hadirat Kristus, sehingga ia menjadi wakil sejati Kristus di atas dunia ini. Kita tahu bersama ketika Yesus naik ke sorga, maka dia mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus sebagai wakil sejati Kristus di atas dunia ini. Kalau bergantung kepada organisasi dan para pemimpin atau kebijaksanaan manusia, berarti menempatkan manusia di tempat yang ilahi. Itu sebabnya kita harus menempatkan Roh Kudus itu yang tertinggi di dalam jemaat kita. Roh Kudus begitu terlibat dalam pekerjaan kerasulan jemaat yang mula-mula. Jadi kita dapat melihat bagaimana keterlibatan yang sangat luar biasa dari Roh Kudus kepada jemaat yang mula-mula. Ketika mereka berdoa, ketika mereka berpuasa, bahkan ketika jemaat memilih misionaris, dan ketika saat mereka memilih, mereka itu dibimbing oleh Roh Kudus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan orang-orang yang dipilih sudah dikenal baik sebagai orang-orang yang membuka diri terhadap bimbingan dari Roh Kudus. Nah, kitab Kisah Para Rasul melukiskan mereka sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Di dalam buku Kisah pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-9. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka, dan semuanya itu dibawa kendali Roh Kudus. Kita boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 16, ayat 6 dan 7. Kemudian Paulus dia mengingatkan tua-tua jemaat bahwa mereka ditempatkan pada kedudukan mereka oleh Roh Kudus. Kisah 20 ayat 28. Jadi Roh Kudus melakukan sebuah peran penting dalam menyelesaikan kesukaran yang serius yang mengancam kesatuan jemaat yang mula-mula pada saat itu. Baik, terima kasih Pendeta. Roh Kudus membantu jemaat ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan dan tetap menjaga persatuan di dalam jemaat. Di zaman Yesus banyak orang yang tidak percaya bahwa dia adalah Allah. Dan demikian juga masih banyak orang yang belum mengakui dia di zaman kita sekarang ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana peran Roh Kudus untuk meyakinkan orang bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke, baik. Terima kasih Pendeta Aliwongso. Jadi bagaimana kita dapat melihat peran Roh Kudus bagi dunia saat ini untuk mengetahui tentang ketuhanan Kristus. Nah, kita dapat mengetahui ketuhanan Kristus hanya melalui pengaruh Roh Kudus. Jadi pengaruh Roh Kudus ini dia memainkan peran yang sangat penting. Kemudian Rasul Paulus dia berkata dalam 1 Korintus 12 ayat 3, tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dia memainkan peran yang sangat penting. Kepada kita diberikan jaminan bahwa melalui Roh Kudus Kristus terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 9. Misinya ialah untuk menginsafkan dosa, kebenaran, dan penghakiman
Dicatat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 8. Roh Kudus membawa kepada kita suatu penyadaran akan dosa, terutama dosa karena tidak menerima Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 9. Kemudian Roh Kudus dia mendorong semua orang supaya menerima kebenaran Kristus. Roh memperingatkan kita mengenai penghakiman. Kemudian apa misi dari Roh Kudus bagi orang berdosa? Yang pertama, Roh Kudus membawa kepada kita suatu penyadaran akan dosa. Jadi kita dapat melihat betapa pentingnya pekerjaan atau tugas dari Roh Kudus, yaitu menyadarkan kita akan dosa, terutama dosa karena tidak menerima Yesus Kristus. Kedua, Roh Kudus mendorong semua orang supaya menerima kebenaran Kristus. Roh Kudus memperingatkan kita mengenai penghakiman adalah sebuah alat yang perlu kuasa untuk membangkitkan pikiran orang yang digelapi dengan dosa dan perlunya pertobatan dan perubahan. Apabila kita telah bertobat, maka kita dapat dilahirkan kembali melalui air baptisan dan Roh Kudus, Yohanes 3 ayat 5. Kemudian kita memperoleh hidup baru karena kita telah menjadi tempat kediaman dari Roh Kudus. Baik. Kemudian kita melihat bahwa Roh Kudus dia memperdayakan orang-orang berdosa untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan ini melibatkan pertolongan di dalam mengatasi dosa, pertumbuhan rohani, dan kemampuan untuk hidup secara benar di hadapan Allah. Roh Kudus dianggap sebagai pembimbing bagi orang percaya. Ia memberikan petunjuk moral, memberikan kebenaran, dan membimbing orang berdosa untuk memahami kehendak Allah. Roh Kudus bekerja dalam proses pertobatan yang melibatkan perubahan hati ke arah hidup. Ia membantu orang berdosa untuk mengakui dosa, menyesali dosa-dosa mereka, dan mengarahkan mereka kepada kehidupan yang baru dalam Kristus. Roh Kudus memberikan karunia-karunia rohani kepada setiap orang percaya, termasuk orang yang telah hidup di dalam dosa. Karunia-karunia ini dapat mencakup kebijaksanaan, iman, penghiburan, dan karunia-karunia lainnya yang memungkinkan orang berdosa untuk melayani Allah dan sesamanya. Kemudian Roh Kudus hadir untuk memelihara orang berdosa dalam iman dan memberikan penghiburan dalam saat-saat kesulitan atau pada saat-saat kita menghadapi masalah. Ia juga memberikan kepastian akan kasih karunia Allah dan janji kehidupan yang kekal. Baik, terima kasih Pendeta. Sebelum kita akan tutup diskusi kita, mungkin di bagian yang paling terakhir, apakah ada nasihat dari tulisan yang diinspirasikan sehubungan dengan peranan dari Allah Roh Kudus ini? Disilakan. Baik, terima kasih. Ada seorang penulis Kristen dalam bukunya Desire of Ages dan The Art of the Apostles, dia memberikan pandangan tentang atau mengenai Roh Kudus ini, bahwa peran Roh Kudus itu sebagai pemimpin dan pembimbing bagi orang percaya. Kemudian dia mengajarkan bahwa Roh Kudus membimbing orang percaya ke dalam pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran dan mengarahkan mereka untuk kehidupan rohani. Kemudian peran Roh Kudus dalam memberikan kekuatan kepada orang percaya untuk mengatasi godaan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi penulis Kristen ini mengatakan bahwa Roh Kudus memperdayakan orang percaya dengan karunia-karunia rohani untuk melayani sesama, membangun gereja. Bagi setiap orang percaya diperdayakan oleh Roh Kudus untuk kontribusi di dalam kerajaan Allah. Baik, terima kasih Pendeta, dan luar biasa untuk pendalaman kita sejauh ini, dan saya percaya kita semua diberkati lewat topik yang kita angkat pada kesempatan ini, dan kita sudah tiba kepada bagian rangkuman pembahasan kita sebagai kesimpulan atau closing statement yang dapat diberikan oleh Pendeta Donald Lapasiang. Disilakan. Oke, baik, terima kasih Pendeta Taliwongso dari pembahasan yang kita sudah bahas tadi, atau apa yang sudah disampaikan tadi. Kita boleh mengambil kesimpulan bahwa Allah Roh adalah Allah yang kekal, yang aktif bersama dengan Bapa dan Anak di dalam penciptaan, kemudian di dalam penjelmaan dan di dalam penebusan.
Allah Roh ini juga dia mengilhami para penulis kitab suci. Ia mengisi hidup Kristus dengan kuasa. Ia menarik padanya serta menyadarkan umat manusia. Dan barang siapa yang menyambutnya akan dibaharui dan diubah menjadi serupa dengan gambar Allah. Kemudian dia diutus oleh Bapa dan Anak supaya ia senantiasa dengan anak-anaknya. Ia menyodorkan karunia rohani kepada jemaat. Ia memberinya kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus dan selaras dengan kitab suci yang menuntun kepada semua kebenaran. Jadi kita dapat melihat bahwa Roh Kudus ini adalah oknum pribadi, kemudian dia Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, oknum ketiga dari kealahan yang menjalankan fungsi, tugas tanggung jawab sebagai pelaksana. Jadi Roh Kudus adalah Allah, dia Allah yang kekal, yang akan menuntun kita kepada keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Pendeta Taliwongso. Baik, terima kasih Pendeta. Bolehkah Pendeta berdoa untuk diskusi kita dan juga mendoakan sahabat-sahabat di rumah yang sementara mengikuti diskusi Alkitab ini? Disilakan. Oke, terima kasih. Baik, kita akhiri untuk pertemuan kita. Kita berdoa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di takhta kerajaan sorga, Allah yang kami panggil lewat Anak-Mu Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur oleh karena pada saat ini kami boleh membahas salah satu oknum kealahan yaitu Roh Kudus. Dan kami telah mendapatkan begitu banyak berkat lewat pembahasan kami pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau akan memberkati masing-masing kami. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus dapat menerangkan lebih jauh dalam kehidupan kami. Kami dapat memahami tentang rencana keselamatan di dalam dunia yang berdosa ini. Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa khususnya bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan tayangan ini. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati. Berkat sorga menjadi bagian dalam kehidupan mereka semua, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Akan mendoakan secara khusus bagi Yayasan Cornelius yang terus menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi dunia, sehingga ada banyak orang yang ditarik dituntun kepada Tuhan dan siap diselamatkan dalam kerajaan. Terima kasih Engkau dengar sempurnakan doa kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Donald Lapasiang, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Pendeta bersama dengan keluarga dalam pelayanan di tempat yang sudah ditentukan. Juga terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus mengikuti program-program dari Cornelius Media, kita bertumbuh bersama ketika kita mencintai firman Tuhan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita akan berjumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.